Ya, jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Ya, udah dibuka lembarannya, kita ngaji lagi. Kita lanjutkan tentang perbedaan ulama kita berkaitan dengan persentuhan atau bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Tadi sudah ada pendapat Imam Syafi'i, tadi juga sudah ada pendapatnya Imam Malik, tadi juga ada pendapatnya Imam Ahmad. Ya, sedikit-sedikit lah kita belajar. Jadi apa yang kita pelajari itu insya Allah awet. Enggak gerasa gerusuk pulang ya udah lupa semua ilmunya. Ya, kita dibekali juga dengan video, makanya dipotong-potong, jadi bawa tuh di share atau lihat di YouTube, bisa dipelajari lagi. Baik, sekarang pendapatnya Abu Hanifah. Nah, ini Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ulama yang rasional, yang banyak menggunakan rasio dalam menetapkan hukum-hukum. Artinya pendapatnya bisa diterima oleh banyak pihak, diterima oleh akal gitu. Tapi ada juga pendapat ulama menetapkan hukumnya berdasarkan tradisional ya. Ada pendapat ulama yang tradisional, artinya pendapat dan penetapan hukumnya berdasarkan apa yang sudah terjadi sejak dari dulu, jadi turun temurun, ya sudah itu dijadikan dalil. Nah, keadaan orang dari masa Nabi ketika berada di Madinah terus sampai kepada tabi'in. Itu yang kemudian menjadi dalilnya. Ya udah, kalau memang itu salah, masa dia melakukannya? Kan dari dulu sudah berlangsung sejak lama. Jadi itu dijadikan sebagai dalil. Fakta di lapangan, kalau kata orang. Baik, bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah berkaitan dengan persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yang taqidu illa ay yantashiru dzakaruhu fayantaqidu bil lamsi wal intisharu jami'a. Ulama kita ini berpendapat bahwa persentuhan kulit tidak membatalkan wudhu kecuali jika menegangkan dakar, baik tegang dengan sendirinya maupun dengan kesengajaan. Itu pendapatnya. Jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Jadi bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah berwudhu itu tidak batal wudhunya. Kecuali kata beliau, illa ayyan tashira dzakaruhu fayantaqidu bil lamsi wal intisharu jami'an. Kecuali kalau persentuhan itu menyebabkan kemudian tegangnya
dakarnya. Nah, iya, jadi ya dakarnya karena mungkin ya persentuhannya itu menimbulkan syahwat. Jadi kemudian berpengaruh pada tegangnya dakar. Jadi kalau tidak muncul itu layang takidu. Tidak tidak batal wudunya. Tapi kalau kemudian persentuhan itu menyebabkan tegangnya dakar, baik itu tidak disengaja ataupun disengaja, maka wudunya batal. Nah, itu menurut pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau tegangnya dakar, baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena persentuhan kulit tadi, maka itu menyebabkan batalnya wudu. Tapi kalau bersentuhan biasa tanpa menimbulkan apa-apa, itu tidak batal menurut Abu Hanifah. Sebelumnya kan juga sudah diterangkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau munculkan syahwat ya batal, wudu lagi. Kalau Abu Hanifah menanggapinya tegangnya dakar, baik sengaja ataupun tidak dengan persentuhan kulit tadi, nah itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidak memunculkan itu, ia tidak membatalkan wudu. Nah, itulah pendapat ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kemudian selanjutnya ulama kita Muhammad bin Hasan. Ya, Muhammad bin Hasan ini salah seorang dari muridnya Abu Hanifah yang cukup terkenal. Apa pendapatnya? Nah, ini beda pendapat gurunya. La yang takidu inin tasyaradakaruhu. Jadi kalau ada orang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, itu tidak membatalkan wudu walaupun persentuhan itu kemudian menyebabkan tegangnya dakar laki-laki itu. Ini sebetulnya membahas masalah fikih seperti tadi saya bilang, bahwa ini memang memasuki sesuatu yang agak sensitif ya. Tetapi kan itu hukum yang harus dimana orang harus ketahui. Begitulah ulama-ulama kita, bahwa bukan sekedar menulis, bukan sekedar menyampaikan, tetapi dengan telitinya para ulama kita dalam menyampaikan hukum itu, sehingga sangat detail sekali ulama-ulama kita. Sebab itu membahas masalah fikih ini, perbedaan mazhab ini, perbandingan mazhab ini memang dibutuhkan ketelatenan dalam mempelajarinya. Ya emang sih panas, tapi ya agar kita bisa agar kita bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, itu pendapat Muhammad bin Hasan, muridnya dari Abu Hanifah. Kemudian lagi ada pendapat ulama kita namanya Atta. Nah, Atta ini salah satu ulama di bidang fikih, salah satu dari imam madhab. Beliau mengatakan in lamasa ajnabiyata la tuhallulahu
in taqadha. Beliau berpendapat bahwa apabila persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan-perempuan asing yang memang tidak yang tidak halal, artinya bukan mahram ya, nggak ada kaitannya dengan keluarga gitu ya. Nah, jadi artinya memang tidak halal tanpa melalui pintu nikah ya. Jadi orang asing, perempuan lain yang memang tidak halal untuk dia, kecuali dengan melalui pernikahan yang sah atau itu namanya ajnabiyah. Apabila bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita-wanita ajnabiyah yang memang tidak halal baginya, maka batalah wudunya. Halal, batal wudunya. Wa in halat kazaujatihi wa amatihi lam yantaqid. Tapi kalau seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan orang-orang yang halal baginya, dia halal mencampurinya karena istrinya, dia kan halal karena udah melalui pernikahan. Lalu juga halal baginya dengan budak-budak perempuannya. Dia bersentuhan kulit dengan budak-budak perempuannya. Lam yantaqid, maka wudunya tidak batal. Itu jadi kata Atha, kalau bersentuhan kulit dengan wanita yang halal buat kita seperti istri, karena halalnya karena sudah dinikahi, atau bersentuhan kulit dengan budak-budak yang memang ada di bawah tangan kita, dia milik kita, itu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau kemudian ketemu perempuan, salaman dengan perempuan yang bukan perempuan yang tidak halal buat kita, tidak halal karena belum nikah tentu saja. Ya bukan istri kita, bukan siapa-siapa kita, salaman. Itu batal wudunya. Ya itu menurut Atha. Nah, ini hadirin jamaah sekalian. Ini jam berapa ini? Kita sudahi dulu walaupun masih panjang pembahasannya. Udah siang, kita sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada hari yang sama. Insyaallah itu hari Kamis. Biasanya hari Jumat sore. Ada juga hari Jumat sore kita ngaji juga. Cuman di rumah Majelis Taklim di Rempoa. Kalau kan ini di Pondok Ranji Menjangan. Terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu jamaah sekalian atas segala kekurangannya, para pemirsa, para pendengar. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekeliruan. Dan kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.